Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmaisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian komputer. Asal kata komputer memiliki makna to compute yang dapat diartikan untuk menghitung, menganalisis, dan melakukan proses pengolahan logika dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita bahas organisasi komputer. Merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan intrakoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Selanjutnya kita bahas arsitektur komputer, yaitu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang dirancang terkait dengan kecepatan proses dan sistem intrakoneksinya. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur itu ada arsitektur von Neumann, yaitu arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Selanjutnya ada arsitektur RISC yang bisa disebut sebagai reduced atau pengurangan. Karena RISC awalnya menawarkan instruksi yang lebih kecil dan mudah diatur dibandingkan dengan mesin CISC. Selanjutnya ada arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Component, atau disebut juga kumpulan instruksi komputasi kompleks, yang artinya sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori, semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Selanjutnya ada arsitektur Harvard, yaitu arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi dan data. Rincian memorinya yaitu tidak perlu untuk membuat dua memori berbagai karakter secara khusus. Kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori struktur bisa berbeda. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memori sementara. Memori data umumnya memerlukan read-write memory. Selanjutnya ada arsitektur Blue Gene. Adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikutnya yang dirancang untuk mencapai kecepatan operasi atau petaplot, atau disebut juga 1 peta 10⁻15. Dan pada tahun 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 1000 teraplot, atau 1 tera sama dengan 10⁻12. Selanjutnya, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Bisa kita lihat, kedua perbedaan ini dilihat dari sudut pandang pengguna. Kalau di organisasi komputer mencakup bagian yang terkait dengan erat unit-unit operasional, semisal hardware, perangkat interfak atau antarmuka, memori, dan juga berbagai sinyal kendali. Sedangkan arsitektur komputer mencakup atribut sistem komputer yang terkait dengan semua programmer atau penggunanya, semisal kumpulan instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input dan output. Selanjutnya yang kita bahas yaitu materi tentang komputer dan evaluasi kinerja komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Kemudian evaluasi kinerja komputer.
Evaluasi di bidang teknologi terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer sendiri sering dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun saat ini komputer telah berevolusi dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Perbedaan kinerja dan format komputer zaman sekarang dengan pertama kali komputer diciptakan. Selanjutnya kita bahas komputer generasi pertama atau ENIAC atau Electronic Numerical Interpreter and Computer. Merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Mauchly atau John Respe-Enkert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berusul lebih dari 18.000 tabung vakum. Selanjutnya kita masuk komputer generasi 2. Ada DIC DPD-1, merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DIC pada tahun 1957. DIC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Kemudian kita masuk ke komputer generasi 3, yaitu ada IBM SP360. Selanjutnya, IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM SP360. Diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM SP360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaiannya. Selanjutnya yaitu ada komputer generasi 4 atau IBM SP370. IBM SP370 dirilis pada tahun 1970. IBM ini memulai penggunaannya teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi SP370 ini disimpan dengan RSC. Selanjutnya itu ada komputer generasi 5. Komputer generasi 5 ini ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Sudah mengenal adanya internet, berawal dari sebatas antar universitas. Namun karena teknologi yang semakin maju kini, dunia terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Kemudian materi selanjutnya yaitu membahas tentang Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau dalam Wikipedia diterjemahkan sebagai unit pemrosesan sentral. CPU adalah perangkat keras atau hardware. Ia memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. Selanjutnya, komponen CPU. Sama seperti otak manusia yang telah memiliki beberapa bagian dan komponen, CPU juga demikian. Untuk bisa bekerja, CPU memiliki beberapa komponen. Di dalam CPU terdapat beberapa jenis komponen yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk menerima perintah dan memprosesnya. Komponen tersebut terdiri dari yaitu control unit. Komponen CPU yang pertama yaitu control unit atau unit kontrol, yaitu pusat pengendalian komputer. Selanjutnya ada ALU atau Arithmetic and Logic Units. Bagian kedua ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit kontrol. Tugas utama ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberi sesuai dengan instruksi pemrograman. Selanjutnya ada register. Komponen terakhir
ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang telah diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Setelah itu, penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Kita masuk ke fungsi CPU. Fungsi CPU ini menghubungkan berbagai peralatan periferal, termasuk perangkat input atau output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU terkandung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut sebagai mikroprosesor. Selanjutnya, materi pada arsitektur organisasi komputer yaitu memori. Pengertian memori. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering disinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis memori, yaitu ada RAM atau Read Only Memory, merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara memori, serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Selanjutnya ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis memori dalam komputer selanjutnya ini merupakan jenis memori ini banyak digunakan di dalam komputer seperti memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Selanjutnya ada CMOS atau Complementary Meta XD Memory Connector, adalah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di RAM statis, pengontrol mikroproses, dan siklus logika digital lainnya. CMOS ini berguna untuk menganalog seperti pengubahan data, sensor gambar, dan tramar secara terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Selanjutnya ada cache memory, merupakan jenis memori yang memiliki ukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Jenis memori ini menjembati aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya kecepatannya rendah. Kemudian kita masuk ke fungsi memori. Menampung instruksi atau program dari penanti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Itu fungsi yang kedua, menyimpan data hasil prosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Fungsi ketiga, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Kemudian materi selanjutnya yaitu set instruksi. Pengertian set instruksi. Set instruksi atau bisa disebut sebagai Instruction Set Arithmetic atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opkode atau operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut sebagai instruksi mesin karena berisi kumpulan kode biner. Selanjutnya
elemen-elemen set instruksi, yaitu ada operation code. Operation code atau sering disebut opcode adalah sebuah kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan atau operasi matematika tertentu. Selanjutnya ada source operation reference, yaitu sebuah sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Kemudian ada result operation reference, adalah suatu hasil dari operasi atau operasi matematika yang dijalankan. Kemudian ada next instruction reference, adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya ada design set instruksi. Design set instruksi adalah suatu rencana set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu pertama, kelengkapan set instruksi. Kedua, ortogonalitas, yaitu sifat independensi instruksi. Kemudian ada kompabilitas berupa struktur kode dan objek kode. Kemudian materi selanjutnya yaitu bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya bisa kita lihat ini adalah contoh program pada bahasa assembly. Kemudian kita masuk ini saat pengoperasian di komputer. Selanjutnya kita bahas manfaat bahasa assembly. Yang pertama, membuat seseorang menjadi lebih paham secara OS, proses, dan BIOS saling bekerja. Seseorang dapat lebih mengetahui proses instruksi data dan secara prosesor menjalankan instruksi. Kemudian, menyederhanakan tugas kompleks perangkat keras. Setelah itu, menurunkan kebutuhan memori, menurunkan waktu eksekusi yang dibutuhkan, memahami jauh lebih tentang apa yang terjadi di dalam komputer. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu modul input atau output. Pengertian modus input-output merupakan perangkat antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan pengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul perhubungan, tapi sebuah peranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Kemudian yaitu ada masalah input-output. Terdapat beberapa alasan kenapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu bervariasinya metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Kemudian kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data yang panjang pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menyelaraskannya. Selanjutnya, fungsi utama input-output, yaitu suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan pertanggungjawaban pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Kemudian modul EEPROM memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai
peranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat input-output. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis sistem bus, yaitu ada dua macam. Yang pertama, dedicated bus, merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua ada multi-legged bus, merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data alamat dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Kemudian materi selanjutnya yaitu operasi aritmatika. Pengertian dari operasi aritmatika ini merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif menjadi proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita masuk ke perkalian. Menurut Van de Waal tahun 2003 dalam buku pengembangan pengajaran matematika sekolah dasar dan menengah, perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang. Perkalian pada bilangan asli memuat 3 sifat, antara lain asosiatif, komutatif, dan distribusi penjumlahan. Untuk lebih memudahkan memahami terkait sifat perkalian tersebut, simak contoh berikut ini. Perkalian asosiatif yaitu sama dengan A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Kemudian ada perkalian komutatif yaitu A kali B sama dengan B kali A. Kemudian ada distribusi penjumlahan. N dikali A tambah B sama dengan N kali A tambah N kali B. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Pembagian diibaratkan sebagai sekumpulan benda yang diibaratkan X, lalu benda dibagi dalam jumlah yang sama dan kompleks Y dalam kelompok Y. Cara pembagiannya pun dilakukan secara berulang sebanyak Y hingga habis. Setiap dilakukan pembagian rata semua kelompok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 5 yaitu 8. Pada soal di atas, terdapat 8 kali pembagian angka 5 hingga habis pada bilangan 40. Setiap kelompok pengambilan dibagi rata ke dalam 5 kelompok. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan. Terdapat beberapa sifat dari operasi penjumlahan, antara lain sebagai berikut. Himpunan semua bilangan real tertutup operasi penjumlahan. Untuk tiap real A dan B, maka A tambah B merupakan bilangan real. Operasi penjumlahan bersifat komutatif, yakni untuk setiap bilangan real A dan B maka berlaku A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya A tambah 6 sama dengan 6 tambah 5. 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Operasi pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Misalnya, 8 dikurangi 2 memiliki arti yang sama dengan 8 dikurangi dengan lawan 2. Jika divisualisasikan dalam bentuk angka, diperoleh hasil berikut. 8 dikurang 2 sama dengan 8 tambah min 2 sama dengan 6. Rumus di atas berarti setiap bilangan A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A tambah B dikali min B. Baiklah, kemudian materi selanjutnya yaitu
Sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Pada komputer itu ada DOS, Windows, Linux, Mac OS. Sementara pada smartphone atau handphone itu ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. Kemudian kita masuk ke DOS. Sistem operasi DOS adalah DOS atau Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operation System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 01.0, DOS 01.2.0, DOS 3.0, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO, sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sehingga pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada pada saat tertentu. Selanjutnya, ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU. Yang pertama, pada saat proses pemindahan dari keadaan running ke waiting. Kedua, pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke ready. Kemudian pada saat proses perpindahan dari keadaan waiting ke ready. Yang keempat, pada saat proses berhenti. Jika modul penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-privat. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan privat. Selanjutnya kita masuk dispatcher. Adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama stream scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher yaitu ada switching context, switching ke unsur mode, melompat ke lokasi tertentu pada unsur program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan di dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Selanjutnya, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma itu lebih cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu, required waiting time sama dengan AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. Ini adalah rumus AWT, jumlah proses waktu dibagi dengan banyaknya proses. Sekian dari hasil presentasi saya tentang materi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.